horor, aksi, Hasta la vista, baby. politik, The world is built on a wall. It separates kind. Tell either side there's no wall, you bought a war. Or a slaughter. percintaan, drama, But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. This is Mission Specialist Ryan Stone reporting from the Shangsu. I'm about to undock from Tiangong. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Fiksi ilmiah bukan lagi sekedar tentang teknologi mumet, tapi titik kumpul semua genre. Seperti dua sisi koin yang berbeda, fiksi ilmiah mencerminkan keresahan di masa sekarang dan yang akan datang. Kebalikan dari tema fantasi yang kerap kali menampilkan permasalahan yang udah ada atau mencerminkan ke masa lampau. Fiksi ilmiah bisa menjadi media peringatan akan masalah-masalah yang belum datang, dan karena masa depan gak terbatas seperti halnya ruang angkasa, genre ini begitu luas hingga memiliki banyak subgenre yang mungkin bisa cukup asing untuk para normie yang nggak benar-benar mengulik genre ini, atau ya nggak begitu familiar dengan sub-genre pada film secara keseluruhan. Nah, untuk itu video ini ada. Kalian ada di tangan yang tepat karena gua, XCV sebagai diehard pencinta Gundam, nonton dua lagi Blade Runner 4 kali lebih setiap tahun sebagai comfort movie, ngerti meme Star Wars meskipun nggak nonton franchise-nya, nontonin semua film Terminator mesti tahu iterasi berikutnya bakal jelek, lebih takut alien daripada hantu. Review pertamanya Mayor Kusanagi, tiap naik motor berasa Kaneda. Pengklaim anime macam modern sampah, haters nomor 1 Shinji, dan punya cita-cita tinggal di Jupiter. Dengan alasan-alasan ini, gue adalah orang yang tepat untuk menjelaskan secara lengkap mungkin semua subgenre fiksi ilmiah, dan semoga bisa menjadi bekal buat pamer di tongkrongan saat bahas film atau ya presentasi perihal fiksi ilmiah. Sebenarnya kalau mau lebih cepat ya cari jurnal sih, tapi zaman sekarang siapa sih yang mau baca? Nah, oleh karena itu, posisikan pantat kalian senyaman mungkin, sediakan cemilan, nyalakan kipas, bakar obat nyamuk, bakar rokok, bakar api semangat, raih. Materi pertama. Bagi yang udah pernah nonton Interstellar, film karya Nolan tersebut bisa jadi gambaran space opera meski tidak terlalu signifikan. Karena filmnya sendiri lebih mengacu pada pure fiksi ilmiah atau hard science fiction bercampur dengan survival. Sedangkan space opera sendiri, sebagaimana sinetron, juga mengandung drama, perseteruan yang membuat kita geram, dan konflik-konflik lain yang bersetting di luar angkasa. Di tahun 1920-an, buku-buku yang menceritakan space opera kebanyakan selain mengeksplorasi galaksi juga menyuguhkan konflik antara manusia dan alien di luar angkasa. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, space opera menjadi lebih kompleks dan tidak hanya sekedar adu senjata dengan alien, namun juga mencakup ranah politik yang abu-abu, eksplorasi,
mempertanyakan kemanusiaan hingga pengerian ruang angkasa yang luas. Dan oleh sebab itu, karena keluasannya juga mencakup beberapa subgenre lain seperti fiksi ilmiah militer yang ditandai dengan senjata-senjata modern layaknya laser, pesawat ruang angkasa, armada tempur, hingga senjata pemusnah massal berskala planet. Kemudian ada hard science fiction yang berfokus pada teknis dan detail sains yang logis dan akurat seperti halnya Interstellar, Gravity, Ghost in the Shell, atau 2001 A Space Odyssey. Karena ada hard science fiction, berarti juga ada soft science fiction yang teknologinya hanya menjadi latar dan fokus utamanya terletak pada masalah sosial dan emosi manusia yang dipengaruhi ataupun tidak dipengaruhi oleh teknologi seperti halnya Star Wars, Her, Evangelion, bahkan Gundam. Di beberapa case ada subgenre yang agak langka seperti Space Western yang berisikan pop culture cowboy bercampur dengan fiksi ilmiah seperti halnya Cowboy Bebop atau Fallout. Nah, kemudian the last but not least yaitu time travel. Subgenre ini tentunya nggak cuma ada di space opera, tapi bisa eksis di berbagai genre fiksi ilmiah dan rasanya nggak perlu banyak jelasan lah karena tumpah ruah di pasaran. Nah, dengan begitu tandanya saatnya kita menyelam lebih dalam ke materi kedua, where all the fun begin. Survival favors the strong. Cyberpunk adalah hak fantasinya science fiction yang membatasi cyberpunk hanyalah temanya yang mempertanyakan kemajuan umat manusia, sehingga seringkali latarnya tidak terlalu luas sepantaran di sebuah kota maju lah. Dan karena tema tersebut pula, cyberpunk selalu mencakup subgenre distopia, utopia, dan biopunk. Nah, apalagi tuh? Sebelum membedah istilah-istilah tersebut, cyberpunk sendiri itu apa sih? Berbeda dengan lawannya steampunk yang banyak tampil di genre fantasi yang maju dengan teknologi uap, cyberpunk sendiri adalah genre yang mengusung persoalan rendahnya kualitas hidup di tengah kemajuan teknologi. Menggambarkan bagaimana kemajuan zaman dan teknologi malah menjadi bumerang bagi kita manusia dan makhluk hidup lainnya. Misalnya AI yang menjadi teramat maju dan bukan sekedar buat video palsu nipu grup WhatsApp. Manusia mulai mengganti tubuh biologis mereka dengan mesin. Kota yang megah dan modern tapi berpagar sampah dan pemukiman kumuh. Batas antara makhluk hidup dan benda buatan manusia mulai enggak terlihat. There are countless ingredients that make up the human body and mind, like all the components that make up me as an individual with my own personality. Sure, I have a face and voice to distinguish myself from others, but my thoughts and memories are unique only to me, and I carry a sense of my own destiny. Each of those things are just a small part of it. I collect information to use in my own way. All of that blends to create a mixture that forms me and gives rise to my conscience. Moral yang runtuh sampai rasanya nggak ada rasa malu lagi, hingga Tuhan sudah tidak relevan. I'd say immortality. Immortality? Really? That's right. Relic allows you to transfer the consciousness from a dying person, finding a new home for their soul on a transferable chip. This person, they'll never leave your side, a companion forever with you in your own consciousness. Arasaka speaks of preserving the soul, but they can promise nothing more than a heartless, mindless algorithm, speaking with the voice of the departed. Now that is rich! Excuse me? False promises, greed, a lust for power. Why, sound an awful lot like a church to... What? How dare you? Do you not promise a life after death? Do you not charge funeral fees to a family in mourning? Maybe the reverend is just afraid of some healthy competition, huh? Nah, jika elemen-elemen ini ada di tayangan yang kalian tonton, maka selamat. Kalian menonton fiksi ilmiah bergenre cyberpunk. Cyberpunk sendiri, seperti sebutannya, dibangun pada pondasi teknologi yang berbasis cyber atau komputer dan jaringan, sebagaimana modernisasi yang terjadi pada kita saat ini. Teknologi cyber sendiri, bagi gua dan mungkin ya, ini adalah kenyataan, sekarang bagaikan sebuah sihir di dunia fantasi. Oleh sebab itu, dengan kemajuan cyber, hal-hal yang gua sampaikan di atas bisa terjadi, karena umat manusia udah melampaui batasan-batasan hingga segala hal bisa dilakukan. Namun, tentunya dengan harga yang tidak murah.
Contoh cyberpunk bisa kalian lihat pada Ghost in the Shell, Akira, The Matrix, Bubblegum Crisis, Robocop, hingga franchise cyberpunk. Dunia cyberpunk sendiri selalu berkaitan dengan distopia dan utopia. Kedua genre yang boleh gue bilang tidak bisa dipisahkan karena kedua kata tersebut bisa diartikan sebagai neraka dan surga. I have no soul. Distopia adalah istilah untuk lingkungan yang ambruk, moral yang jelek, dan kualitas hidup yang rendah. Sedangkan utopia adalah kebalikannya, di mana segala hal terasa sempurna, elegan, dan rapi. Distopia dan utopia sendiri adalah subgenre yang sangat fleksibel karena enggak terikat oleh genre fiksi ilmiah dan bisa digunakan di berbagai genre. Bahkan kita bisa melihat contohnya secara langsung di kehidupan nyata. Negara maju seperti Amerika, Korea sering digambarkan seperti negara yang sempurna. Namun kenyataannya tempat kumuh dan kumpulan gelandangan terlihat begitu kontras. Bahkan di Jakarta pun kita bisa menyaksikan distopia dan utopia secara berdampingan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin adalah quote yang tepat untuk menjelaskan situasi pada dua subgenre ini. Seperti yang terjadi pada Blade Runner, Total Recall, Wall-E, bahkan Darling in the Franxx. Alamak najisnya! Pada genre cyberpunk sendiri, distopia dan utopia biasa terjadi karena semakin kurangnya sumber daya alam dan makhluk hidup. Dunia yang semakin modern menimbulkan lebih banyak masalah, terutama untuk kaum menengah ke bawah selagi memperkaya para konglomerat yang biasanya jadi sumber masalah itu sendiri. Turunnya angka kelahiran karena ekonomi, sumber daya alam terkuras habis, perang, hingga akhirnya kualitas kesehatan yang tinggi bagi kalangan atas tapi meresahkan bagi mereka yang untuk tidur di bawah atap yang nyaman aja harus menjual organ tubuh. Bencana-bencana ini membawa kita pada subgenre apokalips dan post-apokalips yang seperti gua jabarkan sebelumnya bisa aja terjadi karena bencana dari bumi yang semakin rusak, peperangan baik itu sesama manusia atau robot dan AI seperti yang bisa kita saksikan pada Terminator, Edge of Tomorrow, maupun Evangelion. Bicara tentang robot dan AI, subgenre lain yang bisa kita temukan adalah biopunk. Nah, manusia buatan, bagian implan pada tubuh, implan apa sih bahasa Indonesianya? Damn. Pokoknya segala hal yang berhubungan dengan modifikasi genetika dan bersifat biologis bisa dikategorikan sebagai biopunk, seperti halnya zombie di Resident Evil, replika di Blade Runner, dan bahkan Spider-Man sekalipun. Meski ya, jangan kecampur dengan Robocop ataupun Edge Runner ya, karena keduanya bersifat pure cyberpunk, bukan biopunk. Ada satu subgenre lagi yang biasanya ada di dalam film fiksi ilmiah cyberpunk yang kadang terlupakan, yaitu neo-noir. Neo-noir sendiri adalah bentuk evolusi dari film noir. Lebih tepatnya, film-film noir setelah tahun 50-an udah masuk kategori neo-noir. Film noir sendiri adalah pengkotakan dari orang Prancis untuk film-film Amerika yang bersifat gelap, baik dari tema maupun visual. Sesuai dengan artinya, noir sendiri adalah bahasa Prancis yang berarti hitam, yang biasanya memang melibatkan detektif, gangster, misteri, dan sisi gelap dunia lainnya. Nah, neo-noir sendiri itu berarti hitam baru. Ya seperti yang gue bilang. Ya seperti yang gue bilang, evolusi dari neo-noir dilabeli untuk film-film noir pasca tahun 50-an. Neo-noir bagi gue adalah genre yang menarik karena sesimpel membedah dan memproyeksikan makhluk hidup bernama manusia dan hasil dari tingkah mereka. Neo-noir adalah genre yang bersifat abu-abu, terikat pada satu sudut pandang tanpa ada sosok pahlawan, terasa kelam meski berada di tengah kota yang meriah, dan seringkali bergerak lambat. Meski konsisten, namun hal-hal ini tidak semuanya selalu ada di dalam subgenre neo-noir, seperti yang terjadi pada Pulp Fiction yang enggak terfokus hanya pada satu sudut pandang, dan ada John Wick yang enggak slow burn. Tapi satu aspek yang mutlak dalam film neo-noir adalah kata satu hal itu. Gini, dengan sifatnya yang berbalut misteri dan berawal dari cerita-cerita detektif kelam pada zaman noir, film neo-noir tetap mempertahankan pembukaan cerita dengan satu hal kecil yang berakhir membawa pemeran utama dan penonton terombang-ambing di lautan yang familiar dan asing di saat bersamaan, yang akhirnya menampar kita dengan ombak gigantik di akhir perjalanan. Satu hal kecil ini akan membawa si tokoh utama mengupas kulit lingkungan sosial, membawa mereka berputar-putar di lorong yang tanpa ujung hingga akhirnya mempertanyakan realita yang mulai abstrak dan menjadi asing. How's it feel?
Killing your own kind. You imagined it was you. You look lonely. Because that was the plan. Cells. Have you ever been in an institution? Cells. Do they keep you in a cell? Cells. Because When you've you're not never seen a performing your miracle. duties, do they keep you in a little box? Cells. Dying for the right cause is the most human thing we can do. Pada film The Runner 2049, Officer K menemukan sebuah kotak yang berisikan tulang. Sebuah misteri mulai mencuat dari tulang benulang tersebut, hingga eksistensinya mengancam tatanan dunia, serta mengobrak-abrik dan mempermainkan kehidupan Officer K. Begitu pula pada John Wick yang semuanya bermula karena Theon Greyjoy pengen beli mobil. Kemudian Travis yang menginginkan seseorang dalam kehidupannya yang sunyi, Bruce Wayne yang ingin mempertahankan visi ayahnya, Watchmen dengan Pin the Comedian, Tatsuo yang so hebat di Akira sampai akhirnya nabrak orang, dan di Ghost in the Shell semuanya bermula dari kasus hacking yang terjadi pada otak cyber seorang translator. Dari event-event ini, cerita mulai bergerak, clue-clue mulai bermunculan untuk kita dan pemeran utama pecahkan, dan biasanya menipu dedukasi kita. Sehingga di akhir film, ketika tebakan kita salah, ada suara yang menggema. Why? Tentunya, sama dengan subgenre lainnya di kategori ini, neo-noir juga bertujuan untuk mengkritik tatanan sosial maupun kita sebagai pribadi yang membentuk lingkungan. Well, bisa dibilang cyberpunk dan antek-anteknya adalah kritikus andal. Genre-genre ini bisa dibilang lumayan kompleks dan apa yang gue terangkan baru mencakup mungkin dasarnya. Ya, bisa dibilang sebagai pengenalan supaya kalian setidaknya bisa membedakan dan kemudian menganalisa lebih dalam lagi saat menonton film-film terkait. 身構えている時には死神は来ないものだ。ハサウェイ。Tadinya mau gue masukin di kategori space opera bersamaan dengan fiksi ilmiah militer, tapi nggak semua mecha berlatar di galaksi luas. Mecha sendiri adalah bahasa Jepang dari mechanical, dan subgenre ini berhubungan dengan robot besar berproporsi humanoid yang bisa dikendarai. Nah, mecha ini sendiri terbagi dua lagi teman-teman, yaitu super robot dan real robot. Nah, kadang orang-orang lupa dengan dua subgenre ini sehingga timbul diskusi yang gak berujung kalau membahas robot-robot terkuat. Super robot adalah subgenre bertemakan robot super sesuai namanya, yang mana udah melewati batas-batas untuk menjadikan robot tersebut terasa praktikal dan bisa diproduksi pada masa mendatang. Gurren Lagann, Evangelion, Mazinger Z adalah beberapa contoh dari super robot. Kebanyakan dari super robot sendiri kerap kali menampilkan perlawanan umat manusia melawan alien dan skala bahayanya sendiri udah di atas normal. Sedangkan real robot adalah tayangan mecha yang menampilkan robot-robot yang masih dirasa praktikal dan logis baik di masa sekarang dan yang akan datang. Genre real robot sendiri dipopulerkan oleh Gundam pada akhir tahun 70-an dengan tema militer dan politik yang kental. Kendati kebanyakan memperlihatkan perseteruan antara manusia, real robot sendiri enggak mempungkiri dan masih bisa dipakai untuk cerita yang menggunakan alien selama penjelasan fiksi ilmiahnya belum di luar nalar. Beberapa tayangan yang menggunakan tema real robot diantaranya yaitu Pacific Rim, Gundam, 13 Sentinel Aegis, Eureka 7, hingga Alpha Zero. Ya, fun fact. Meski Gundam adalah pionir real robot, beberapa seri sendiri menggunakan subgenre super robot seperti Gundam G-Fighter, Unicorn, Kun-E, dan Double O The Movie. Nah, buat seksi terakhir ini adalah genre-genre yang gua rasa udah cukup umum diketahui. Terima kasih kepada Marvel dan Godzilla yang sekarang lagi naik daun. Nah, genre-genre itu adalah parallel universe, time travel, keiju, alternative history, dan Afrofuturism. Parallel universe seperti yang kita saksikan di film-film Marvel adalah dunia yang eksis di dimensi lain dan kadang juga terikat dengan time travel. Kemudian kaiju adalah genre film yang menampilkan monster-monster. Genre ini sendiri awalnya dipopulerkan di Jepang dan entah kenapa sekarang go internasional. Lalu ada alternative history. Nah, genre ini sendiri adalah sejarah yang digambarkan berbeda dari kejadian sebenarnya. Bisa dalam bentuk perandai-andaian bagaimana jika si A tidak menghampiri si B dan sebagainya yang menimbulkan outcome berbeda. Atau bisa juga sepenuhnya dunia paralel yang memiliki sejarah mirip dengan dunia kita. Genre ini sendiri gue belum pernah nonton sih filmnya kecuali mungkin Marvel ya di What If. Tapi kalau di media game dan buku banyak banget dan menghasilkan cerita-cerita yang menarik. Nah, untuk Afrofuturism ini adalah genre yang baru gue tahu saat riset dan katanya ini adalah genre fiksi ilmiah dari kultur orang kulit hitam sebagaimana Wakanda yang kita lihat pada Black Panther.
Nah, oke. Dengan ini berakhirlah kuliah kilat kita. Jadi gimana? Pada paham? Lagi ada otak? Atau udah lupa lagi apa itu space opera, utopia, atau steampunk? Ya, kalau udah lupa lagi gue nggak bisa bantu ya. Paling ulang lagi dan nonton videonya biar nambah view juga sekalian. Gue rasa dengan bekal yang secuil ini, kalian dengan sendirinya akan bisa paham lebih dalam seiring mengkonsumsi media yang bersangkutan dengan fiksi ilmiah itu sendiri. Dan makin lama makin bisa melihat garis pembeda antara mereka. Begitu, sekian dari gue, semoga membantu. Salam super.